Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan tema perusahaan jasa catering dan kursus masak. Ini isi biodata kelompok kami. Yang pertama ada Dian Rahmawati. Yang kedua ada Anissa Nabila Putri. Yang ketiga dengan saya sendiri Kristina Putri. Yang keempat ada Almira Nur Amanda. Selanjutnya ada Dian Indriawati dan ada Intan Ayu Winarno. Pertama, saya akan menjelaskan data perusahaan CV KWS Catering. Informasi umum perusahaan, CV KWS Catering adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan serta jasa. Perusahaan ini menjual produk berupa makanan catering serta memberikan jasa khusus masak. Nama perusahaan adalah CV KWS Catering. Alamat Jalan Raya Dramaga kilometer 7, Kota Bogor, Negara Indonesia, kode pos 16680, nomor telepon 025123657080, periode Januari sampai Desember 2019, bulan konversi bulan Januari. Pijakan umum perusahaan, data mata uang, kode mata uangnya IDR atau yang bisa disebut dengan rupiah Indonesia, nama mata uangnya rupiah, simbolnya Rp. Yang kedua, data pajak, kode PPN, pajak pertambahan nilai, persentasenya 10%, akun beli dengan kode 1500000010, pajak dibayar di muka. Yang kedua, akun jual dengan kode 210000080, hutang pajak penjualan. Setiap pembelian dan penjualan dikenakan PPN 10%. Setiap terjadi transaksi retur pembelian, maka akan diperhitungkan pengurangan atas nilai utang dan pajak dibayar di muka. Setiap terjadi transaksi retur penjualan, maka akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan hutang pajak penjualan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami lainnya. Nama saya Dian Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan data master perusahaan. Yang pertama ada data akun. Yang kedua ada akun yang ditambahkan. Yang ketiga ada akun yang dihapus dan yang keempat ada akun yang diubah. Di sini ada daftar akun yang digunakan oleh kelompok kami. Di sini bisa dilihat daftarnya, nama-namanya. Ada juga akun yang ditambahkan. Kenapa sih harus ada akun yang ditambahkan? Karena di daftar sebelumnya akun-akun ini tuh belum ada, jadi harus ditambahkan. Karena kita butuh akun-akun ini. Yang pertama, klasifikasinya biaya operasional. Nama akunnya biaya kebersihan dan keamanan. Yang kedua, pendapatan usaha. Nama akunnya potongan penjualan. Dan yang ketiga, ada harta lainnya. Nama akunnya pendapatan diterima di muka. Ada juga akun yang dihapus. Kenapa harus dihapus? Karena biaya lain-lain ini tidak digunakan oleh perusahaan kami, jadi kami memilih untuk menghapusnya. Dan yang terakhir ada akun yang diubah. Di sini akun yang diubah hanya satu, yaitu klasifikasinya pendapatan usaha. Nama akun sebelumnya adalah potongan penjualan, diubah menjadi potongan penjualan catering. Dan di sini ada langkah-langkahnya. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita menambahkan data rekening. Pilih menu data-data yang ada di atas. Dan selanjutnya pilih data rekening. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, nanti setelah tampilannya seperti ini, klik yang ini, new, yaitu tandanya yang ada tanda tambahnya di bawah. Terus selanjutnya tampilannya seperti ini. Tambah akun baru. Masukkan klasifikasi kode nama akun baru yang akan ditambahkan. Selanjutnya klik rekam. Nah, setelah direkam, tampilannya akan seperti ini.
ada langsung terekam di sini ya. Dan lakukan untuk akun-akun yang akan ditambahkan selanjutnya. Selanjutnya ada ubah data akun. Kita pilih data-data, klik data rekening. Nanti kita tampilannya seperti ini, lalu di kolom search, klik di sini atau ketik potongan penjualan. Setelah ada potongan penjualan, kita klik dan klik edit. Di bawah nih edit ya, di sebelah new. Nanti ada tampilan seperti ini, klik OK. Di sini ada tampilannya seperti ini. Lalu langsung diubah saja jadi potongan penjualan catering. Setelah selesai, klik rekam. Dan yang terakhir, hapus data akun. Sama ya, kayak tadi. Klik data-data, klik data rekening. Terus selanjutnya, cari biaya lain-lain. Kalau udah ketemu, langsung saja diklik tanda delete data yang ada di bawah. Dan tampilannya kan seperti ini. Jika sudah seperti ini, klik iya. Nah, seperti itu ya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nabila Putri dengan NIM 1190194. Di sini saya akan menjelaskan tentang data kelompok produk perusahaan Kawais Catering. Dan saya akan menjelaskan data satuan pengukuran perusahaan CV Kawais Catering. Data kelompok produk dan data satuan pengukuran ini termasuk ke dalam data master perusahaan. Di sini ada tabel data kelompok produk Kawais Catering. Yang pertama di sini ada kolomnya itu terdiri dari nama, sifat persediaan, sistem persediaan, dan link akun. Yang pertama di sini ada nama paket Sunda, sifat persediaannya itu dijual, sistem persediaannya Vivo Costing, link akun di sini yang sebelah kiri itu harga pokok, penjualan, retur penjualan, persediaan, konsinyasi, pengiriman beli, pengiriman jual. Ini tuh nama-nama ini tuh adalah nama kelompok akun. Sedangkan yang ini 5100000010 ini adalah nomor akunnya. Berikut dengan nomor akun penjualan yaitu 41000010 dan retur penjualan nomor akunnya juga sama. Persediaan nomor akunnya adalah 14000010. Konsinyasi nomor akunnya adalah 21000030. Berikut kelompok akun pengiriman beli nomor akunnya yaitu 14000098. Yang selanjutnya pengiriman jual nomor akunnya yaitu 14000099. Di sebelah nomor akun ini itu adalah nama akun. Nama kelompok akun dan nama akun itu berbeda ya. Yang pertama di sini tadi ada kelompok akun harga pokok dan nama akunnya itu HPP Catering. Selanjutnya nama kelompok akun penjualan, nama akunnya penjualan catering. Berikut penjualan catering, persediaan catering, hutang konsinyasi, persediaan dalam perjalanan beli, persediaan dalam perjalanan jual. Yang kemudian nomor 2, yaitu ada paket Padang. Sifat persediaannya yaitu dijual juga, sistem persediaan Vivo Costing, dan link akunnya itu kita di sini bisa dilihat ini tuh sama ya dari yang sebelumnya. Jadi saya tidak akan menyebutkan kembali. Dan selanjutnya nomor 3 di sini ada paket dessert. Sifat persediaannya itu dijual. Sistem persediaannya juga sama, Vivo Costing. Dan link akunnya di sini juga sama. Bisa dilihat sendiri dan dibaca sendiri. Yang nomor 4 itu kursus masak. Dan dia ini tidak memiliki sifat persediaan, sistem persediaan, dan link akun. Mengapa? Karena ini ada kursus masak ini termasuk ke dalam penggunaan jasa, bukan perdagangan, bukan dagang. Dan selanjutnya di sini ada satuan pengukuran.
tiap penjualan barang menggunakan satuan pieces untuk penjualan per barang, sedangkan untuk penjualan per paket menggunakan satuan pack. Sini juga ada tabelnya, satuan box sama orang. Box itu nama satunya itu paket, keterangannya paket maksimal 10 box. Kita menjual maksimal itu 10 box ya. Yang selanjutnya ada satuan orang. Orang ini untuk kursus masak. Dan nama satuannya tidak ada, keterangannya maksimal 5 orang. Kami, CV KWS Catering, membuka kursus masak maksimal 5 orang. Berikut saya akan menampilkan bagaimana data-data kelompok produk dan data kelompok produk ini ditampilkan diaplikasikan ke dalam aplikasi Zahir. Zahir Accounting atau yang versi 6. Nah, di sini ada langkah-langkah membuat data di dalam aplikasi Zahir. Yang pertama ini tadi saya menjelaskan data produk. Di sini langkah-langkahnya, yang pertama kita pilih menu data-data, kemudian kita pilih menu data produk. Selanjutnya, jika kita klik data produk akan menampilkan layar seperti ini. Terus, jika kita ingin menambahkan data, maka kita klik tanda plus atau yang artinya tambah. Kemudian, masukkan data produk dengan lengkap sekaligus membuat kelompok barang. Yang sudah saya jelaskan tadi, di situ kan tadi ada paket Sunda 1, paket Padang, kayak gitu kan. Nah, ini silakan dimasukkan data-data yang ada di tabel ke dalam data Zahir di aplikasinya. Jangan lupa sebelum kita mengeklik rekam, kita akan membuat kelompok barang. Kan tadi ada kelompok barang itu ada kursus masak, paket dessert, paket Padang, dan paket Sunda. Ini cara membuat data kelompok barang itu nama kelompoknya apa, kelompok barangnya apa, terus jangan lupa kode akunnya disamakan dengan tabel, kemudian klik rekam, dan jika sudah membuat data barang, jika sudah membuat kelompok barang, maka silakan diisi dengan sesuai dengan tabel seperti tadi. Dan tampilan akhir data produk seperti ini. Jika kita mau menambahkan produk-produk apa yang sudah terjual. Kemudian saya akan menjelaskan di sini bagaimana cara memasukkan data satuan pengukuran di dalam aplikasi Zahir. Yaitu langkah-langkahnya adalah pertama pilih menu data-data, kemudian pilih satuan pengukuran, itu yang warna hijau ke kuning-kuningan. Terus kemudian ada tampilan awal satuan pengukuran itu begini. Kemudian kita pilih klik new. Klik new, terus masukkan data-data yang ingin kita masukkan yang ada di tabel yang saya sudah jelaskan. Di sini ada kode satuan pieces, nama satuannya pieces. Kemudian klik rekam, dan tampilan setelah direkam ini adalah ini. Ini akan menampilkan apa yang sudah kita buat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan data produk, kelompok aktiva tetap, dan data harta tetap. Sebenarnya data produk ini sama saja seperti data kelompok produk, namun jika di data produk ini menampilkan harga jualnya dan stok minimalnya, dan menampilkan ada kode barang, dan vendornya, dan deskripsinya. Berikut di sini ada kolom kode barang, yaitu ada PA01, PA02, PA03, PA04, sampai PA08. Deskripsinya di sini ada paket Sunda 1 dan paket Sunda 2. Mengapa? Karena di sebelumnya itu data kelompok produk itu hanya ada nama paket Sunda. Selanjutnya di PA03 itu ada paket Padang 1,
dan paket Padang 2 di PA04 karena di sebelumnya itu data kelompok produk itu namanya itu paket Padang. Dan kemudian PA05 ada dessert wow dan PA06 itu ada dessert wow. Dan kemudian PA07 ada kursus masak 1. Dan yang terakhir ada PA08, kursus masak 2. Satuannya itu ada yang paket-paket itu, dan dessertnya itu satuannya itu box, dan yang kursus masak itu satuannya orang. Minimalnya yang per paket itu 50, dan yang kursus masaknya itu minimal 10. Harga jual per paket berbeda-beda. Yang pertama ada paket Sunda 1 itu harga jualnya 50.000 dan vendornya itu CV Berkah. Paket Sunda 2-nya itu harga jualnya 35.000, vendornya juga CV Berkah. Yang ketiga ada paket Padang 1, harga jualnya 75.000, ada vendornya itu PT ABC. Terus yang keempat ada paket Padang 2, harga jualnya 30.000, vendornya PT ABC. Dessert wow, harga jualnya 40.000, ada vendornya itu ada PT Indofood. Dessert wow, harga jual 25.000, vendor PT Indofood. Kursus masak 1, harga jual 3 juta, dan kursus masak 2 itu harga jualnya itu 7 juta. Di sini saya akan menjelaskan kelompok aktiva tetap. Di sini ada 2 kolom di satu tabel. Yang pertama, kolom pertama ada kelompok, dan kolom kedua ada nama aktiva tetap. Di sini ada nama kelompok. Di sini ada kelompok kendaraan, peralatan, dan gedung. Kemudian nama aktiva tetapnya kendaraan itu ada mobil Grand Max, dan kelompok peralatan ada aktiva tetapnya ada alat masak, dan kelompok gedung ada nama aktiva tetapnya ada ruko atau rumah toko. Berikut data harta tetap. Di sini ada sebuah tabel yang berisi 5 kolom. Yang pertama ada nama, yaitu mobil Grand Max, kelompoknya kendaraan, harga belinya itu 125 juta, akumulasi bebannya 70 juta, dan umur ekonomisnya 10 tahun. Kemudian yang kedua ada alat masak, kelompoknya itu peralatan, harga beli 20 juta, akumulasi bebannya ada 2 juta, umur ekonomisnya 5 tahun. Kemudian ada nama ruko, rumah toko, kelompok gedung, harga belinya 150 juta, akumulasinya tidak ada, umur ekonomisnya juga tidak ada. Mengapa? Karena ruko ini milik CV Kawais Catering sendiri, jadi dia tidak menyewa. Di sini saya akan menampilkan bagaimana data-data ini yang di tabel ini ditampilkan dalam aplikasi Zahir. Berikut langkah-langkahnya, yaitu yang pertama ada data harta tetap. Di sini pertama pilih menu data-data, kemudian pilih data harta tetap yang warna biru ya, yang sudah saya tandakan dengan garis hitam. Kemudian di sini ada tampilan awal data harta tetap. Nanti tampilannya seperti ini, kemudian kita klik plus, tanda plus itu tuh yang add data, artinya menambah data. Lalu akan muncul seperti ini gambarnya. Kemudian kita masukkan data harta tetap dengan lengkap, sekaligus lakukan penginputan kelompok harta tetap. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini ada kelompok harta tetap juga. Di sini kelompoknya namanya kendaraan, kemudian metode penyusutannya garis lurus atau straight line method. Terus di sini ada umur ekonomisnya 10 tahun. Kemudian kode akunnya masukin, ada kodenya yaitu kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, dan penyusutan kendaraan. Kemudian klik rekam. Dan di sini ada ini sebelumnya ini bikin data kelompok dulu ya, dan kemudian kita bikin data harta tetapnya. Di sini ada nama mobil Grand Max, kelompoknya tadi kita udah bikin yaitu kelompok kendaraan. Kemudian tanggal belinya di sini ada tanggal beli 15 September 2018. Harga belinya tadi sudah saya jelaskan 125 juta. Nilai residu atau akumulasi beban yaitu 70 juta. Terus umur ekonomisnya 10 tahun, dan nilai buku itu sama seperti harga beli. Kemudian klik rekam, lalu ada tampilan seperti ini, Zahir ini, kemudian klik OK saja, terus ada
nanti akan muncul warna kuning layarnya. Nanti klik ya. Terus dan tampilannya seperti ini. Jika sudah dibuat semua data-data yang berada di tabel, lakukan perubahan yang sama dengan data tetap lainnya. Sekian dari saya penjelasan tadi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Ayu. Di slide ke-11 ini, saya akan menjelaskan tentang data customer, supplier, dan employee. Di sini kita bisa lihat data-datanya ada 1 sampai 13 dengan ID C, S, E, dan O. C itu berarti customer, S itu supplier, E itu employee, dan O adalah others. Kita bisa lihat di sini ada nama-namanya sudah tertera beserta alamat dan nomor teleponnya. Setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan semua data ini ke dalam Zahir Accounting. Baik, kita sudah masuk ke dalam tampilan Zahirnya di sini. Yang pertama, kita akan memasukkan data pelanggan. Pilih menu data-data di bagian atas ini, lalu kemudian pilih data nama alamat di bagian sini. Diklik, lalu akan muncul tampilan seperti ini, data nama alamat. Di sini tampilannya, lalu kemudian klik new. Klik new di sini itu berarti baru ya. Kita akan masukkan data baru, lalu klik yang di icon tambah ini. Ini untuk masukkan data barunya. Lalu masukkan data pelanggan dengan lengkap, kemudian klik rekam. Kita masukkan datanya seperti yang kita sudah lihat di awal tadi. Di sini ada ID-nya yaitu C01. C01 ini yang berarti customer karena data pelanggan. Lalu dengan nama Nina, dengan tipe data customer, klasifikasinya general. Lalu masukkan nomor teleponnya di bagian sini, nomor telepon 1 karena nomor teleponnya hanya ada 1. Lalu di sebelah umum sini ada alamat dan catatan. Kita bisa lihat di alamat dan catatannya tadi itu yaitu Ciampea. Lalu kita masukkan datanya di bagian alamat sini, kita ketik Ciampea. Lalu nah ini adalah tampilan setelah direkam. Akan muncul di bagian kiri atas ini. Lalu lakukan hal yang sama dengan data pelanggan lainnya. Jika sudah menginput data-data, akan muncul di bagian bawah Nina ini. Akan muncul di bawah seperti ini. Lalu yang kedua ada data pemasok. Seperti tadi langkah-langkahnya, pilih menu data-data di bagian atas, kemudian pilih data nama alamat. Diklik kembali seperti ini. Lalu tampilannya sama seperti tadi ya. Data nama alamat, kemudian klik new, klik icon tambah di paling bawah kiri, lalu masukkan data pemasok dengan lengkap. Pemasok ini berarti supplier ya, berarti kita memasukkan ID-nya yaitu S01 dengan perusahaannya yaitu PT Indofood, tipenya itu vendor, dan klasifikasinya itu ya adalah general. Nomor teleponnya bisa dilihat di bagian sini. Lalu berikut adalah tampilan setelah direkam. Akan muncul seperti ini di bagian kiri sini. Lalu jika sudah melakukan hal yang sama dengan data pemasok lainnya, akan muncul di bawah PT Indofood ini. Sama seperti tadi. Lalu yang ketiga ada data pegawai dan others. Data pegawai dan others ini sama seperti langkah-langkah pada awal, yaitu kita pilih menu data-data di bagian atas, kemudian pilih data nama alamat. Kita klik data nama alamatnya, sama seperti tadi. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu klik new,
klik icon tambah di bagian kiri bawah, lalu akan muncul data nama dan alamat kembali. Bedanya di sini karena kita akan memasukkan data pegawai, yaitu adalah employee. Jadi di sini pada ID-nya kita masukkan E02 dengan nama Tina, tipenya employee, klasifikasinya yaitu general. Karena di sini tertera pada datanya yaitu nomor handphone, maka kita isi di bagian HP seperti ini. Lalu di sini kita bisa lihat ya tampilan setelah direkam ya. Akan muncul di bagian kiri atas, lalu jika sudah melakukan hal yang sama dengan data pegawai lainnya, akan muncul di bawah data Tina ini. Sekian penjelasan dari saya. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami lainnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Saya Almira Nur Amanda akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai daftar saldo awal perusahaan. Yang pertama, daftar saldo awal piutang per 31 Desember. Di antaranya ada ID pelanggan, kodenya C01, dengan nama pelanggan Nina, saldo piutang 2 juta, dengan kode invoice-nya INV01. Selanjutnya ada C02 dengan nama pelanggan Doni, saldo piutangnya 3 juta dengan kode invoice-nya INV02. Jumlah saldo awal piutang perusahaan kami adalah 5 juta. Kemudian daftar saldo awal hutang per 31 Desember 2019. ID pelanggan S01 dengan nama pelanggan PT Indofood, saldo piutang 10 juta dengan kode invoice-nya INV03. Selanjutnya ada saldo awal persediaan dengan kode barang PA01, deskripsinya paket Sunda 1, satuannya box, stok minimalnya 4, harga jualnya 50.000, vendornya CV Berkah. Kemudian ada daftar saldo awal akun, di antaranya ada KAS sebesar 20 juta, Bank BCA sebesar 30 juta, piutang usaha sebesar 5 juta, cadangan kerugian piutang sebesar 78 juta, hutang usaha 10 juta, pendapatan diterima di muka 5 juta, modal disetor 100 juta, kendaraan 125 juta, akumulasi penyusutan kendaraan 70 juta, gedung 150 juta, akumulasi penyusutan gedung 100 juta, peralatan 20 juta, akumulasi penyusutan peralatan 2 juta, perlengkapannya 5 juta. Jumlah dari saldo awal akun perusahaan per 31 Desember itu 376 juta. Kemudian ini adalah langkah-langkah untuk pengaplikasiannya di Zahir. Untuk saldo awal akun, pertama kita memilih menu setting, kemudian pilih saldo awal akun. Lalu ini adalah tampilan saldo awal akun, kemudian lakukan pengisian nominal, lalu klik rekam. Berikut langkah-langkah pengisian saldo awal piutang. Sama seperti tadi, pilih menu setting, kemudian klik saldo awal, lalu pilih saldo awal piutang usaha. Ini adalah tampilan awal saldo awal piutang usaha, kemudian klik baru. Ini isi saldo awal piutang dengan lengkap, kemudian klik rekam. Lakukan hal yang sama terhadap saldo awal piutang usaha lainnya. Saldo awal hutang sama seperti tadi, pilih menu setting, pilih saldo awal, lalu pilih saldo awal hutang. Tampilan saldo awal hutang usahanya seperti ini. Kemudian kita klik baru. Isi saldo
hutang usahanya dengan lengkap. Kemudian klik rekam. Lakukan hal yang sama pada data yang lainnya. Selanjutnya, daftar saldo awal persediaan per 31 Desember 2019. Dengan kode barang PA01, deskripsi paket Sunda 1, satuannya box, stok minimalnya 4, harga jualnya 50.000. Vendornya CV Berkah. Yang kedua, PA02, paket Sunda 2, satuannya box, stok minimal 5, harga jualnya 35.000, vendornya CV Berkah. PA03, paket Padang 1, satuannya box, stok minimalnya 3, harga jualnya 75.000, vendornya PT ABC. PA04, paket Padang 2, satuannya box, stok minimalnya 5, harga jualnya 30.000, vendornya PT ABC. Kemudian ada juga kode barang PA05, deskripsinya dessert wow, satuannya box, stok minimalnya 4, harga jualnya 40.000, vendornya PT Indofood. Kode barang PA06, deskripsinya dessert wow, satuannya box, stok minimal 2, harga jualnya 25.000, vendornya PT Indofood. Kemudian ada kode barang PA07 dengan kode deskripsi kursus masak 1, satuannya orang, stok minimal 5, harga jualnya 3 juta. Yang ke-8, dengan kode barang PA08, deskripsinya kursus masak 2, satuannya orang, stok minimal 3, harga jualnya 7 juta. Selanjutnya, kita masuk ke langkah-langkah pengaplikasiannya di Zahir Counting. Saldo awal persediaan, langkah-langkahnya sama seperti tadi, pilih menu setting, kemudian pilih saldo awal, lalu pilih saldo awal persediaan. Ini tampilan awal saldo persediaan, kemudian klik baru. Isi saldo awal perlengkapan dengan lengkap, kemudian klik rekam, lakukan hal yang sama terhadap saldo awal persediaan lainnya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami yang lainnya. Saya, Dian Indriawati, dengan NIM 111905330 akan menjelaskan cara menginput transaksi ke dalam Zahir. Yang pertama ada transaksi kas masuk. Perusahaan menyetor modal pemilik ke Bank BCA. Jumlahnya 50 juta rupiah dari pemilik nomor KM0001 tanggal 1 Januari 2019. Caranya, pilih menu kas dan bank, kemudian pilih kas masuk. Setelah muncul seperti ini, lalu klik baru. Lalu input akun kas Bank BCA dari pemilik, cek nomor KM0001 tanggal 1 Januari 2019 sebesar 50 juta rupiah. Memonya setoran modal pemilik masuk ke Bank BCA. Kode akunnya 31000020. Nanti akan muncul nama akunnya modal disetor. Lalu input lagi 50 juta rupiah, lalu klik rekam. Selanjutnya ada transaksi kas keluar. Perusahaan membayar biaya air, listrik, dan telepon. Nomornya KK002, tanggal 3 Januari 2019, dibayarkan kepada CV Berkah. Jumlahnya 1 juta rupiah. Keterangannya pembayaran listrik, air, dan telepon. Caranya, pilih menu kas dan bank, kemudian pilih kas keluar. Setelah muncul seperti ini, lalu klik baru. Lalu input akun kas, penerimanya CV Berkah, cek nomor KK0002
Tanggal 3 Januari 2019 sebesar Rp1.000.000. Memonya pembayaran biaya listrik, air, dan telepon. Kodenya 6100000062. Nama akunnya biaya listrik, air, dan telepon. Lalu input lagi Rp1.000.000. Lalu klik rekam. Selanjutnya ada transaksi kas masuk lagi. Perusahaan menerima pembayaran pendaftaran khusus masak paket 1 dari Doni. Nomornya KM0004, tanggal 19 Januari 2019, diterima dari Doni sejumlah Rp3.000.000. Keterangannya pembayaran paket kursus masak 1. Caranya, pilih menu kas dan bank, lalu pilih kas masuk. Setelah muncul seperti ini, lalu klik baru. Lalu input akun kas dari Doni, cek nomor KM0004, tanggal 19 Januari 2019, sebesar Rp3.000.000. Memonya pembayaran paket kursus masak 1. Kodenya 4100000092. Nanti akan muncul nama akunnya pendapatan jasa. Lalu input Rp3.000.000, lalu klik rekam. Selanjutnya ada pembelian secara tunai. Pembelian kepada PT ABC. Nomor invoice-nya invoice 05, tanggal 14 Januari 2019. Kodenya PA05, nama barangnya paket wow, dikirim 55 box, harga satuannya 25, totalnya 1.375.000. Ada PPN-nya 10%. Total pajaknya 137.500. Total setelah pajaknya 1.512.500. Cara menginputnya, pilih menu pembelian, lalu pilih penerimaan barang. Setelah muncul seperti ini, lalu klik baru. Lalu input nama pemasok PT ABC, pembelian, nomor pembeliannya invoice 06, tanggal faktur 14 Januari 2019, keterangannya pembelian PT ABC. Karena tunai, jadi ini di checklist tunai. Nomor barangnya PA05, deskripsi barangnya nanti akan muncul di setwow. Diterima 55, satuannya box, harga satuannya 25.000, totalnya 1.375.000. Tanggal pengirimannya 14 Januari 2019, bagian pembeliannya Anissa. Total pajaknya 137.500, total setelah pajaknya 1.512.500. Lalu klik rekam. Selanjutnya ada retur pembelian. Tadi kan beli ke PT ABC 55 box, ternyata ada yang diretur 5, mungkin karena rusak atau basi atau gimana. Perusahaan melakukan retur kepada PT ABC. Tanggal 15 Januari 2019, kodenya PA05, nama barangnya paket wow, dikirim 5, harga satuannya 25, totalnya 125. Total setelah pajaknya 125. Caranya, pilih menu pembelian, lalu pilih retur pembelian. Setelah muncul seperti ini, lalu klik baru. Lalu input nama pemasoknya PT ABC, nomor pembeliannya invoice 06, tanggal fakturnya 15 Januari 2019, keterangannya retur pembelian PT ABC. Lalu di checklist tunai. Nomor barangnya PA05, nanti akan muncul deskripsi barangnya di servo. Di returnya 5, satuannya box, harganya 25.000, totalnya 125.000. Tanggal pengirimannya 15 Januari 2019, bagian pembeliannya Anissa. Total setelah pajaknya 125.000. Lalu klik rekam. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.